Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Neva Novianti. Hari ini kita akan melanjutkan belajar Accurate, yaitu fitur penjualan. Ya, jadi sebelum ini saya sudah membuatkan video tentang fitur pembelian dan juga setting database. Jadi bagi Anda yang belum mengerjakan setting database dan juga transaksi yang berkaitan dengan pembelian, disarankan mengerjakan itu terlebih dahulu. Dan baru kita akan melanjutkan input transaksi yang berkaitan dengan penjualan. Baik, kita mulai sekarang juga. Kita buka dulu soalnya. Baik, ini adalah soalnya yang itu pada tanggal 5 Januari 2019, perusahaan melakukan penginputan nomor faktur pajak yang digunakan oleh perusahaan. Yaitu, baik kita akan menginputkan penomoran pajak, yaitu kita menggunakan Smart Link Text. Baik, kita masukkan nomornya 801 19 12 13 1400 sampai nomor 801 19 12 13 1500. Baik. Baik, sudah lengkap, kita simpan. Baik, kita lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu pada tanggal 6 Januari 2019, perusahaan mengirimkan penawaran penjualan kepada CV Berkah Abadi dengan rincian sebagai berikut. Nah, ini adalah penawaran penjualan. Jadi, pada dunia nyata, ya, kalau kita belajar akuntansi biasanya langsung aja penjualan pembelian. Nah, jadi kalau yang terjadi di dunia nyata itu akan ada penawaran terlebih dahulu. Baik, kita akan catat penawarannya. Kita masuk ke fitur penjualan, kemudian kita ambil penawaran penjualan. Kemudian kita masukkan di pesan olehnya, yaitu CV Berkah Abadi. Tanggalnya jangan lupa 6 Januari 2019. Kemudian kita cari barangnya. Yang pertama adalah kursi bar. Kursi bar, kuantitasnya 20 pieces. Harganya 170.000. Oke, jika sudah kita simpan. Selanjutnya kursi kerja. Kuantitasnya juga 20 pieces. Kemudian kita lanjut. Kursi santai. Kuantitasnya juga 20 pieces. Oke, kita lanjut. Baik, di sini semua barangnya sudah kita inputkan. Sekarang kita cek alamatnya, tulis Jakarta saja. Keterangannya adalah penawaran barang. Oke, kemudian pajaknya juga sudah, biaya lainnya juga tidak ada. Sekarang kita simpan. Baik, lanjut. Tanggal 7 Januari 2019, perusahaan menerima pesanan penjualan dari CV Berkah Abadi dengan nomor PO 0074. Nah, jadi CV Berkah Abadi menerima tawaran yang kita berikan dan mereka melakukan pesanan pembelian. Baik, kita catat. Kita masuk ke fitur penjualan, kemudian pesanan penjualan. Ya. Kemudian dipesan oleh CV Berkah Abadi. Tanggalnya tanggal 7 Januari 2019. Nah, karena ini sudah masuk ke penawaran, jadi kita tidak input cari pilih barang lagi, kita langsung ambil dari penawaran. Ini cukup kita cari saja dan kita masukkan semuanya. Baik, info lainnya. Oh ya, ada info lainnya bahwasanya pesanan ini CV Berkah Abadi memberikan uang muka sebesar 5 juta
termasuk pajak yang dilakukan dengan transfer ke rekening Bank Mandiri. Baik, ini kita cek nomor PO-nya adalah 0074, keterangannya pesanan lah ya, pesanan barang oleh CV Berkah Abadi. Tanggal pengirimannya tanggal 8 Januari 2019. Oke. Pengiriman info lainnya tidak ada, kena pajak sudah. Oke, kita cek lagi. Oke, kemudian kita proses uang muka. Kemudian uang mukanya adalah 5 juta rupiah. Nomor PO-nya sudah, tanggal fakturnya. Oke, tanggalnya belum kita masukkan. Tanggalnya adalah tanggal 7 Januari 2019. Tanggal fakturnya juga tanggal 7. Baik, kita cek info lainnya. Oke, uang muka atas pesanan barang oleh CV Berkah Abadi. Baik, jika sudah, kita lanjut proses pembayarannya. Banknya adalah Bank Mandiri. Kemudian tanggalnya tanggal 7 Januari 2019. Oke. Kemudian kita cek info lainnya. Ini menggunakan transfer. Ini penerimaan uang muka atas pesanan dari CV Berkah Abadi. Oke. Kemudian kita hitung nilai pembayarannya. Jadi nilai pembayarannya muncul di sini. Jika sudah lengkap, kita simpan. Baik, kita lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu tanggal 8 Januari 2019, perusahaan mengirimkan barang kepada CV Berkah Abadi atas pesanan penjualan pada tanggal 7 Januari 2019. Barang dikeluarkan dari gudang depan dan pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box. Baik, pesanan tersebut kita kirimkan pada tanggal 8 Januari. Jadi kita ambil fitur penjualan, kemudian pengiriman pesanan. Dikirim ke CV Berkah Abadi. Tanggalnya tanggal 8 Januari 2019. Oke. Ini kita ambil dari pesanan. Kita searching saja. Klik lanjut. Kemudian barang dikeluarkan dari gudang depan. Jadi di sini kita cek. Oke, ini sudah dari gudang depan. Oke, ini juga sudah. Oke, ini juga sudah. Selanjutnya kita keterangannya kita ganti pengiriman barang pada CV Berkah Abadi. Selanjutnya pengiriman menggunakan mobil box. Baik, jika sudah, kita simpan. Oke, kita lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu tanggal 9 Januari. Perusahaan melakukan penagihan kepada CV Berkah Abadi atas pengiriman pesanan pada tanggal 8 Januari 2019. Maka kita pergi ke fitur penjualan, kemudian faktur penjualan. Pelanggannya adalah CV Berkah Abadi.
Tanggalnya tanggal 9 Januari 2019. Kemudian ini kita ambil dari pengiriman. Kita lanjut. Oke. Kemudian kita cek. Ini adalah keterangannya, kita ganti menjadi pengiriman tagihan. Oke. Tanggal fakturnya sudah benar. Pengiriman juga sudah benar. Biaya lainnya tidak ada. Ada uang muka. Oke. Baik, sekarang kita simpan. Lanjut, tanggal 10 Januari 2019, penjualan secara tunai kepada pelanggan umum dengan detail sebagai berikut, dan dikenakan biaya angkut sebesar 100.000. Pembayaran langsung diterima dengan transfer ke Bank Mandiri. Nah, jadi biaya angkut ini yang ditagihkan akan ditampung ke akun pendapatan lain-lain. Jadi biaya angkut ini ditanggung oleh pembeli, dan kita masukkan ke pendapatan lain-lain, dan barangnya dikeluarkan dari gudang depan. Baik, sekarang kita inputkan pelanggannya. Oke, kita masuk lagi ke faktur penjualan. Kemudian pelanggannya adalah pelanggan umum, tanggal 10 Januari 2019. Barangnya adalah meja kerja sebanyak 15 pieces. Dikeluarkan dari gudang depan, sudah. Oke, kita lanjut. Kita cek info lainnya. Nah, untuk syarat pembayaran, karena ini adalah tunai, maka kita pilih yang tunai saat pengantaran atau COD. Alamatnya kita pilih Jakarta saja. Keterangan penjualan tunai. Oke. Pengiriman tidak ada diberi info. Kemudian biaya angkut dimasukkan ke biaya lainnya, ya, fitur ini. Maka kita cari saja pendapatan lain-lain. Jumlah biayanya adalah Rp100.000. Oke. Sekarang jika sudah kita proses pembayaran. Banknya adalah Bank Mandiri. Benar ya, Bank Mandiri IDR. Kemudian tanggal bayarnya tanggal 10 Januari 2019. Cek info lainnya, metode bayarnya transfer bank. Ini adalah pembayaran. Oke, penerimaan ya. Penerimaan penjualan tunai. Oke, banknya sudah. Ini sudah kita hitung nilai pembayarannya. Jika sudah, kita simpan. Baik, kita lanjutkan transaksi berikutnya, yaitu tanggal 11 Januari 2019. Perusahaan menerima penjualan dari CV Utama Jaya dengan detail barang sebagai berikut. Atas penjualan ini, pelanggan melakukan pembayaran melalui transfer Bank Mandiri, kemudian barang baru dikirim pada tanggal 12 Januari. Nah, ini sama seperti yang pembelian kemarin, bahwasanya ada faktur dibayar di muka. Nah, untuk itu kita aktifkan dulu
preferensinya untuk fitur faktur di muka, yaitu melalui pengaturan, kemudian preferensi. Kemudian kita ambil fitur dan kita pilih penjualan. Kemudian kita checklist faktur di muka mendahului pengiriman. Kemudian kita simpan. Oke, sekarang kita inputkan transaksinya. Yang pertama itu kita langsung ke faktur penjualan. Faktur penjualan. Pelanggannya adalah CV Utama Jaya. Tanggalnya kita inputkan 11 Januari 2019. Kemudian kita pilih barangnya, yaitu meja bundar. Jumlahnya 10 pieces. Di sini tidak ada informasi terkait gudang, jadi kita lewati saja. Kita klik lanjut. Kemudian meja persegi. Jumlahnya juga 10 pieces. Harganya sama. Kita klik lanjut. Kemudian kita cek info lainnya. Nah, di sini ada minta di checklist faktur di muka, iya. Ya, kemudian untuk syarat pembelian, karena ini adalah tunai, jadi ini kita ganti menjadi tunai. Kemudian alamatnya kita pilih Jakarta saja. Kemudian keterangannya adalah penjualan dengan atau penjualan diterima di muka. Nomor fakturnya tanggal 11 Januari 2019, tanggal pengirimannya tanggal 12 Januari 2019. Oke, pengirimannya tidak ada. Pengirimannya belum diatur. Oke, sudah. Biaya lainnya juga tidak ada informasi. Jadi kita lanjut ke proses pembayaran. Banknya Bank Mandiri IDR. Tanggal pembayarannya tanggal 11 Januari 2019. Kemudian info, kita lihat info lainnya, ini menggunakan transfer. Benar ya, transfer Bank Mandiri. Ini penerimaan. Penjualan diterima di muka. Baik. Ini sudah benar. Kemudian kita hitung nilai pembayaran. Sudah lengkap, kita simpan. Baik, kita lanjut ke tanggal berikutnya, yaitu tanggal 12 Januari 2019. Perusahaan melakukan pengiriman barang atas penjualan tunai pada 11 Januari 2019. Pengiriman dilakukan dengan mobil box dan barang dikeluarkan dari gudang depan. Nah, sekarang barang yang tadi kita jual dibayar di muka, itu kita kirimkan barangnya. Kita pergi ke penjualan, kemudian pengiriman pesanan. Kirimnya ke CV Utama Jaya, tanggalnya tanggal 12 Januari 2019. Pengirimannya menggunakan mobil box. Dan di sini kita ambil dari faktur di muka. Kita searching saja. Dan kita klik lanjut. Kita cek info lainnya. Nomor PO tidak ada, keterangannya kita ganti pengiriman.
pengiriman barang dengan penjualan diterima di muka. Oke, ini sudah lengkap, barangnya sudah. Oke, gudangnya lagi ya, dikeluarkan dari gudang depan ya. Jadi kita cek di sini, ubah gudangnya. Di sini kita ganti jadi gudang depan. Oke, coba kita cek. Ini sudah gudang depan, ini juga sudah gudang depan. Baik. Jika sudah, kita simpan. Oke. Nah, di sini ada kuis, berapakah sisa PC stok meja bundar perusahaan setelah adanya transaksi ini? Sekarang kita coba cek. Kita pergi ke persediaan, kemudian kita ambil barang dan jasa. Kemudian kita pilih meja bundar, yaitu 130 pieces. Baik. Lanjut. Tanggal 13 Januari 2019, perusahaan menerima retur dari CV Berkah Abadi atas faktur tanggal 9 Januari 2019. Barang diretur adalah kursi bar sebanyak 1 pieces karena barang cacat. Nah, untuk barang retur ini dimasukkan ke gudang depan. Jadi kita pergi ke penjualan, kemudian retur penjualan. Penjualan, kemudian kita ambil retur penjualan. Pelanggannya adalah CV Berkah Abadi. Tanggalnya tanggal 13 Januari 2019. Retur dari faktur. Oke, kita cek. Kita retur dari faktur ya. Dari faktur yang tanggal 9 Januari ini. Oke, kemudian kita ambil yang kembalikan adalah kursi bar. Jadi yang kita checklist adalah kursi bar saja. Dan ini kita ganti menjadi 1 pieces dan dimasukkan ke gudang depan. Dan kita klik lanjut. Cek info lainnya, barang dikembalikan ya. Tanggal fakturnya. Oke, keterangannya adalah retur dari CV Berkah Abadi karena barang cacat. Oke, info lainnya tidak ada. Oke, jika sudah kita simpan. Baik, kita lanjutkan ke transaksi selanjutnya, yaitu tanggal 14 Januari 2019. Perusahaan menerima pelunasan dari CV Utama Jaya dengan invoice 9786. Pelunasan dilakukan dengan Giro Bank Mandiri IDR nomor CG 898990. Tanggal cairnya 30 Januari 2019. Nah, jadi kita pergi ke penjualan, kemudian penerimaan penjualan, kemudian kita ambil penerimaan penjualan. Pelanggannya adalah CV Utama Jaya. Oke, kemudian di sini kita pilih ya, nomornya adalah 9786. Oke, kita klik lanjut. Oke, kemudian kita cek info lainnya menggunakan cek atau giro. Nomor ceknya adalah 898990. Tanggalnya kita ambil yang tanggal ini ya, tanggal 30 Januari 2019.
30 Januari 2019. Kemudian keterangannya adalah pelunasan penjualan. Oke. Kemudian tanggal bayarnya, tanggal transaksi yaitu tanggal 14 Januari 2019. Kemudian kita hitung nilai pembayaran. Oke, sudah muncul nilai pembayarannya. Oke, ini sudah. Kalau sudah, kita simpan. Oke, tanggal berikutnya yaitu tanggal 15 Januari 2019. Untuk meningkatkan penjualan perusahaan memperkerjakan salesman yaitu Bapak Andi dengan komisi penjualan sebesar 3% untuk nilai penjualan antara 300 juta sampai dengan 1 miliar. Nah, jadi di sini kita perlu tambahkan salesman dulu dengan kita masuk ke perusahaan kemudian karyawan. Masuk ke perusahaan, kemudian kita masuk ke karyawan. Nah, di sini sapaannya kita ambil Bapak Andi. Nah, untuk posisi jabatan kita beri keterangan salesman. Kemudian tanggal masuknya yaitu tanggal sekarang, yaitu tanggal 15 Januari ya. Tanggal 15 Januari 2019. Kemudian kita checklist penjualnya. Nah, ini kita simpan. Nah, selanjutnya kita tambahkan komisi penjualannya yaitu di penjual, kemudian komisi penjual. Oke. Kemudian nama perhitungannya adalah komisi penjualan. Komisi penjualan berlaku ke tenaga penjual, kita pilih tertentu yaitu hanya untuk Andi saja. Kemudian diberikan kepada penjualan urutannya pertama. Selanjutnya ini ya dengan cara perhitungannya yaitu 300.000 hingga 1 miliar. Oke, kuantitas per terjual itu tidak ditentukan. Kemudian akan mendapatkan komisi 3% ya, 3% dari nilai penjualan. Oke, sekarang kita simpan. Baik, kita lanjut ke tanggal berikutnya yaitu tanggal 16 Januari 2019. Bapak Andi berhasil menjual secara tunai kepada CV Utamajaya. Kemudian barang dikeluarkan dari gudang depan, kemudian atas penjualan ini CV Utamajaya mendapatkan diskon faktur sebesar 2%. Penerimaan penjualan diterima melalui transfer bank mandiri. Nah, jadi kita pergi ke penjualan, kemudian faktur penjualan. Pelanggannya adalah CV Utamajaya. Tanggal 16 Januari 2019. Kita pilih barangnya. Yang pertama meja kerja. Kuantitasnya 10 pieces. Kemudian gudangnya gudang depan. Nah, penjualnya jangan lupa kita pilih Andi dan kita klik lanjut. Barang kedua yaitu meja bundar. Kuantitasnya juga 10 pieces. Penjualnya Andi. Berikutnya meja kaca. Jumlahnya juga 10 pieces. Penjualnya Andi. Oke. Kemudian pembeli diberikan diskon 2%.
2%. Oke, sudah ada diskonnya. Kemudian kita cek info lainnya. Cara pembayaran ini kita ambil COD. Kemudian keterangannya penerimaan penjualan. Tanggal pengirimannya tanggal di hari yang sama, 16 Januari 2019. Oke, jika sudah kita proses pembayaran. Oke, kemudian kita ambil info lainnya. Metodenya adalah transfer bank, keterangannya penerimaan penjualan. Tanggal bayarnya masih tanggal 16 Januari 2019. Kemudian kita hitung nilai pembayaran. Oke. Jika sudah, kita simpan. Oke, sudah tersimpan. Kemudian di sini ada kuis. Berapakah nilai komisi salesman atas transaksi ini? Nah, kita diminta pergi ke laporan, kemudian daftar laporan, kemudian kita ambil tenaga penjual. Ini ya, tenaga penjual. Oke, kemudian kita ambil ringkasan komisi. Kita ambil yang per periode saja. Periodenya bulan Januari 2019. Ini kita tampilkan. Nah, di sini sudah ada nilai komisi Andi yaitu 351.000. Oke. Baik, kita lanjut ke transaksi tanggal 17 Januari. Bapak Andi berhasil menjual sejumlah barang kepada PT Sentosa secara kredit dengan detail sebagai berikut, yaitu meja kaca sebanyak 23 pieces. Barang dikeluarkan dari gudang depan untuk faktur langsung dikirim ke PT Sentosa oleh kurir perusahaan, dan sebagai gantinya perusahaan menerima bukti tukar faktur dari PT Sentosa. Nah, jadi di sini ada tukar faktur ya sebagai bukti penjualannya. Sekarang kita perlu mengaktifkan terlebih dahulu fitur tukar faktur pada menu preferensi. Ambil pengaturan, kemudian preferensi. Kita ambil fitur, kemudian penjualan, kita klik checklist tukar faktur, kemudian disimpan. Nah, sekarang kita perlu mencatat terlebih dahulu. Kita inputkan dulu faktur penjualannya, yaitu kita ambil penjualan, kemudian faktur penjualan. Faktur penjualan. Oke, kepada PT Sentosa, pelanggannya PT Sentosa, tanggal 17 Januari 2019. Barangnya adalah meja kaca sebanyak 23 pieces yang dikeluarkan dari gudang depan. Penjualnya masih Andi. Kemudian kita klik lanjut. Oke. Kita beri ini. Nah, ini syarat pembayarannya 30 ya. Ini penjualan secara kredit. Kemudian tanggal pengirimannya tulis tanggal yang sama, 2019. Oke, jika sudah, kita simpan.
Baik, kemudian kita inputkan tukar fakturnya. Ya, tukar faktur yaitu penjualan kemudian tukar faktur. Penjualan, kemudian kita ambil tukar faktur. Nah, mata uangnya adalah Indonesian Rupiah, tanggal tukarnya mulai dari tanggal 17 Januari 2019 sampai 17 Februari 2019. Kita ambil dari yang tadi ya, yang sudah kita inputkan, PT Sentosa. Oke, kita yang checklist PT Sentosa aja. Oke, kemudian keterangannya tukar faktur penjualan kredit. Oke, jika sudah kita simpan. Baik, kita lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu tanggal 20 Januari 2019. Perusahaan mendapatkan klaim barang rusak dari pelanggan PT Sentosa atas meja kaca sebanyak 1 pieces. Kemudian, meja kaca diklaim karena ada cacat pada kaca tersebut sehingga tidak dapat dijual kembali oleh PT Sentosa. Nah, meja kaca yang diklaim dimasukkan ke gudang depan. Nah, di sini catatannya kita perlu mengaktifkan terlebih dahulu fitur klaim pelanggan pada menu preferensi. Sekarang kita aktifkan terlebih dahulu fitur klaim pelanggan. Kita ambil fitur, kemudian penjualan, kemudian kita klik klaim pelanggan, kemudian kita simpan. Nah, selanjutnya kita perlu setting selisih nilai persediaan dengan akun beban pokok penjualan, yaitu dengan kita pergi ke pengaturan, kemudian preferensi, akun perkiraan, dan klaim pelanggan. Oke, kita pergi ke preferensi, kemudian akun perkiraan, kita ambil penjualan atau pembelian. Oke, persediaan, kita cek lagi, preferensi akun perkiraan, kemudian klaim pelanggan. Oke, ini persediaan klaim. Di sini persediaan barang klaim. Ya. Selisih, oke, setting akun selisihnya sudah ya. Beban pokok penjualan. Kemudian untuk klaim pelanggannya sudah kita masukkan persediaan barang klaim. Oke. Ini sepertinya ada yang keliru catatannya. Kemudian baru kita simpan. Kemudian baru kita masuk ke penjualan, kemudian klaim pelanggan. Kita masuk ke penjualan, kemudian kita ambil klaim pelanggan. Terima barang, pelanggannya PT Sentosa. Tanggalnya tanggal 20 Januari 2019. PT Sentosa 1 pieces melalui gudang depan ya. Kita ulangi. Pelanggan yang adalah
PT Sentosa, kemudian barangnya adalah meja kaca, kemudian kuantitasnya 1, gudangnya kita ambil gudang depan. Kita klik lanjut, alamat pelanggan, ya, keterangannya adalah klaim meja kaca. Oke. Kemudian ini kita simpan. Baik, kita lanjutkan lagi ke tanggal 21 Januari 2019. Perusahaan mengirimkan meja kaca yang baru kepada PT Sentosa dikarenakan barang tersebut masih dalam masa garansi, sehingga pelanggan tidak dikenakan biaya. Barang tersebut dikeluarkan dari gudang depan. Nah, jadi kita pergi lagi ke penjualan, kemudian klaim pelanggan, ya, penjualan, kemudian klaim pelanggan, kemudian tipe klaimnya ini kirim barang. Kita cari yang ini tanggal 20 tadi, kemudian kita lanjut di info. Oke, pelanggannya di info lainnya kita beri keterangan pengiriman barang baru, ya, tanggalnya tanggal 21 Januari 2019. Ini sudah, ya, kita coba simpan. Oke, baik, kita lanjut. Transaksi tanggal 22, Bapak Andi mengirimkan penawaran penjualan kepada CV Berkah Abadi dengan rincian barang sebagai berikut. Nah, ini seperti biasa, kita melakukan penawaran penjualan, namun itu dilakukan oleh Bapak Andi. Kita klik penjualan, kemudian penawaran penjualan. Pelanggannya adalah PT Berkah CV Berkah Abadi. Tanggalnya tanggal 22 Januari 2019. Barangnya meja bundar. Sebanyak 30 pieces. Oke, penjualnya jangan lupa kemudian kita klik lanjut. Lanjut, barang yang kedua yaitu meja persegi. Oke, barangnya 20 pieces. Dan kita klik lanjut. Barang yang ketiga yaitu meja kaca. Barangnya 30 pieces. Dan kita klik lanjut. Oke. Kemudian di sini kita beri keterangan penawaran penjualan. Oke. Jika sudah, kita simpan. Lanjut, tanggal 23 Januari, perusahaan menerima pesanan penjualan dari CV Berkah Abadi dengan nomor PO 019 atas penawaran penjualan diberikan pada tanggal 22 Januari. Nah, jadi CV Berkah Abadi tertarik dan melakukan pemesanan. Kita pergi ke penjualan, kemudian pesanan pembelian, penjualan dipesan oleh CV Berkah Abadi tanggal 23 Januari 2019. Ini kita ambil dari penawaran.
Kita cari. Oke, dan kita klik lanjut. Start pembayarannya. Oke, sekarang ini adalah pesanan penjualan. Pesanan penjualan, tanggal pengirimannya. Oke. Oke. Tidak ada, jadi ini kita buat tanggal yang sama. 2019. Oke, nama PO 0119 0119. Baik, sudah cukup, tidak ada lagi info lainnya. Kita simpan. Baik, kita lanjut ke transaksi berikutnya. Tanggal 24 Januari 2019, perusahaan mengirimkan barang kepada CV Berkah Abadi atas pesanan penjualan pada tanggal 23 Januari. Nah, sekarang kita akan mengirimkan barangnya yang dikeluarkan dari gudang depan dan yang pengirimannya dilakukan menggunakan mobil box. Oke, cuman barang yang dikirim tidak semuanya yang kita kirim, tetapi untuk meja bundar dan meja kaca itu hanya 15 pieces. Sekarang kita pergi ke penjualan, kemudian pengiriman pesanan. Kirim ke Berkah Abadi, tanggal 24 Januari 2019, pengiriman menggunakan mobil box, dan kita ambil dari pesanan. Kita klik lanjut. Nah, sekarang meja bundar itu hanya 15 pieces, kita simpan. Kemudian meja kaca juga 15 pieces. Meja kaca 15 pieces. Gudangnya gudang depan. Lanjut, meja persegi kita cek juga, sudah gudang depan. Kita klik lanjut. Sekarang kita, oke, ini sudah. Oh, ini kita ganti keterangannya pengiriman barang. Atas pesanan penjualan. Oke, sekarang kita simpan. Baik, kita lanjut ke tanggal 25 Januari 2019. Perusahaan mengirimkan sisa barang kepada CV Berkah Abadi atas pesanan penjualan pada tanggal 23 Januari. Barang dikeluarkan dari gudang depan dan pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box. Jadi ini pengiriman yang kedua. Kita ambil penjualan, kemudian pengiriman pesanan. Kirim ke CV Berkah Abadi. Tanggalnya tanggal 25 Januari 2019. Pengiriman menggunakan mobil box. Ini kita ambil lagi dari pesanan. Kita ambil lagi sisa barang yang belum dikirim. Oke, kita klik lanjut. Sekarang kita tambahkan keterangannya. Pengiriman barang atas sisa pesanan penjualan tanggal 23 Januari 2019. Oke, jika sudah kita simpan. Oke, kita lanjutkan. Tanggal 26 Januari 2019, perusahaan melakukan penagihan kepada CV Berkah Abadi atas pengiriman pesanan pada tanggal 24 Januari dan 25 Januari.
sekarang kita pergi ke penjualan, kemudian faktur penjualan. Kemudian faktur penjualan. Pelanggannya adalah CV Berkah Abadi. Tanggal 26 Januari 2019. Kita ambil dari pengiriman. Oke, tanggal 24 dan juga tanggal 25 Januari. Dan sekarang kita klik lanjut. Baik, di sini sudah ada meja bundar, meja persegi. Oke. Sekarang kita tambahkan keterangannya. Pengiriman tagihan. Tagihan atas pesanan, atas pengiriman ya, atas pengiriman barang tanggal 24 dan 25 Januari. Oke, tanggal pengiriman juga sudah. Sekarang kita cek dikirim menggunakan gudang depan semuanya. Gudang depan. Baik, jika sudah, kita simpan. Oke. Nah, berapakah sisa di sini ada kuis, berapakah sisa uang di Bank Mandiri perusahaan setelah adanya transaksi ini? Oke, belum ya. Ini baru yang ini. Oke, kita lanjut ke transaksi tanggal 26 yang kedua. Perusahaan menerima deposit dari CV Utama Jaya sebesar 6.500.000 termasuk pajak. CV Utama Jaya membayar melalui transfer ke rekening Bank Mandiri. Deposit ini nantinya akan digunakan oleh CV Utama Jaya untuk mengurangi nilai fakturnya. Nah, di sini kita pergi ke penjualan, kemudian uang muka penjualan. Kita tutup dulu. Kita pergi ke penjualan, kemudian kita ambil uang muka penjualan. Pelanggannya CV Utama Jaya. (26 Januari 2019). Oke, nomor SO-nya tidak ada, uang mukanya 6.500.000 dan kena pajak ya. Oke, deposit ini. Oke, jika sudah, ini kita beri keterangan uang muka dari CV Utama Jaya. Oke, jika sudah, belum. Kita lanjut ke proses pembayaran. Menggunakan Bank Mandiri, kemudian kita cek info lainnya. Ini menggunakan transfer, penerimaan, uang muka dari CV Utama Jaya. Oke, tanggalnya 26 Januari 2019. Sekarang kita hitung pembayarannya 6.500.000.
Jika sudah, kita klik simpan. Baik. Nah, sekarang ada kuis, berapakah sisa uang di Bank Mandiri perusahaan setelah adanya transaksi ini? Sekarang kita cek ke kas dan bank, kemudian history bank. Ini kita tutup dulu. Kita pergi ke kas dan bank, kemudian history bank. Kita pilih tanggal 1 Januari 2019 sampai 26 Januari 2019. Oke. Ini belum ya. Kita pilih Bank Mandiri, kemudian kita cari. Oke. Saldonya adalah 386.353. Oke, kita lanjut transaksi berikutnya. CV Utama Jaya melakukan pesanan penjualan kepada perusahaan dengan detail sebagai berikut. Nah, ini CV Utama Jaya melakukan pesanan penjualan. Jadi ini kita catat terlebih dahulu pesanan penjualan. Penjualan, kemudian pesanan penjualan. Pelanggannya adalah CV Utama Jaya. Tanggalnya 27 Januari 2019. Barangnya kursi kerja. Kursi kerja sebanyak 45 pieces. Informasi gudang dan penjual tidak ada. Kita klik lanjut. Lanjut kursi bar. Jumlah barangnya 75 pieces. Dan kita klik lanjut. Oke, kita beri info lainnya. Keterangannya adalah pesanan penjualan. Oke. Pengiriman barangnya kita buat tanggal 28 Januari 2019. Oke, jika sudah kita simpan. Baik, kita lanjutkan lagi tanggal 28 Januari 2019. Perusahaan mengirimkan barang sekaligus tagihan kepada atas pesanan penjualan CV Utama Jaya pada tanggal 27 Januari. Barang dikeluarkan dari gudang depan dan CV Utama Jaya menggunakan depositnya yang sebelumnya. Oke. Sekarang kita pergi ke penjualan, kemudian faktur penjualan. Penjualan dan faktur penjualan. CV Utama Jaya. Tanggal 28 Januari 2019. Kemudian kita ambil dari pesanan. Kita cari. Oke, ini dia. Oke, ini sudah. Dan ini pengiriman barang dan tagihan. Pengiriman barangnya tanggal 28 sudah oke. Kemudian ini ada biaya lainnya dan kita cek uang muka. Nah, kita pilih di sini uang muka yang sudah kita berikan pada tanggal 26 yang sudah diberikan oleh CV Utama Jaya pada tanggal 26 Januari 2019. Kita klik lanjut. Oke, sudah masuk uang mukanya. Kita cek lagi menggunakan gudang depan ya. Kita cek gudangnya. Di sini kita ubah gudang langsung. Gudang depan. Kita simpan. Oke,
Oke, cek lagi tanggal 28 sudah. Sekarang kita simpan. Lanjut ke tanggal 28 Januari 2019. Perusahaan menerima penjualan dari CV Inti Makmur dengan detail sebagai berikut. Dan atas penjualan ini, perusahaan memberikan diskon faktur sebesar 2%. Perusahaan pelanggan melakukan pembayaran melalui transfer bank. Kemudian barang baru dikirim pada tanggal 29 Januari 2019. Nah, di sini kita disuruh lagi mengaktifkan fitur di muka. Nah, kita cek lagi ya. Itu sudah kita lakukan tadi di preferensi. Kemudian fitur penjualan, faktur di muka itu sudah kita checklist tadi. Sekarang kita catat penjualannya, yaitu penjualan tunai ya kepada CV Inti Makmur. Sekarang kita pergi ke penjualan dan faktur penjualan. Oke, CV Inti Makmur ini belum masuk ke dalam daftar pelanggan kita, maka kita perlu buat pelanggan baru ya dengan nama kolom pelanggan customer-nya. Oke, kita bikin pelanggan baru, pelanggan namanya CV Inti Makmur. CV Inti Makmur, mata uangnya rupiah. Oke. Tidak ada info lainnya. Oke. Sekarang kita simpan. Baik, kita pergi ke penjualan, kemudian faktur penjualan. Kita pilih pelanggannya adalah CV Inti Makmur. Selanjutnya kita inputkan tanggalnya, tanggal 28 Januari 2019. Kemudian kita pilih barangnya, yaitu kursi kaca. Kursi kaca sebanyak 25 pieces. Kita klik lanjut. Kemudian kursi bar. Kursi bar 75 pieces. 75 pieces. Oke, kemudian perusahaan memberikan diskon sebesar 2%. Kita cek info lainnya. Oke, di sini kita checklist faktur di muka. Kemudian keterangannya kita beri penjualan diterima di muka. Kemudian barang baru dikirimkan pada tanggal 29 Januari 2019. Pengiriman tidak ada di sini. Oke, tidak ada. Kemudian kita balik lagi. Kalau sudah, kita proses pembayaran. Baik. Kemudian di sini kita pilih banknya Bank Mandiri. Tanggal bayarnya 28 Januari 2019. Info lainnya kita menggunakan transfer bank, penerimaan, penjualan,
diterima di muka. Oke, jika sudah kita hitung nilai pembayaran. Oke, ini sudah. Lanjut. Dan ini kita simpan. Oke, kita lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu tanggal 29 Januari 2019, perusahaan melakukan pengiriman atas penjualan tunai pada tanggal 28 Januari 2019. Pengiriman dilakukan dengan mobil box dan dikeluarkan dari gudang depan. Sekarang kita pergi ke penjualan, kemudian pengiriman pesanan, CV-nya yaitu CV Inti Makmur, tanggalnya tanggal 29 ya. Oke, tanggal 29 Januari 2019, pengiriman menggunakan mobil box. Kemudian kita ambil dari faktur di muka yang ini dan kita klik lanjut. Kita ubah gudangnya menggunakan gudang depan. Ini pengiriman barang atas penjualan diterima di muka. Oke. Dan ini kita simpan. Oke, lanjut tanggal 30 Januari 2019, perusahaan menerima pelunasan dari PT Sentosa atas invoice nomor 11245 dan 3390. Pelunasan dilakukan dengan Giro Bank Mandiri nomor CG 779001 dan tanggal cairnya 10 Januari 2019. Sekarang kita catat, kita pergi ke penjualan, penerimaan penjualan dari PT Sentosa. Bank Mandiri IDR, tanggal bayarnya 30 Januari 2019. Kemudian ini kita ambil, kita cari yang 11245. Oke, lanjut. Kemudian 3390. Lanjut. Benar ya. 11245 dan 3390. Oke, kemudian kita metode bayarnya adalah cek giro. Nomor ceknya CG 779.001. Tanggal cairnya 10 Februari. Ini kita ganti jadi 10 Februari 2019. Keterangannya pelunasan dari PT Sentosa. Oke. Kemudian kita hitung nilai pembayarannya. Jika sudah, kita simpan. Baik, kita lanjutkan ke tanggal 31 Januari 2019. Perusahaan menerima pelunasan dari CV Berkah Abadi atas invoice tanggal 9 Januari 2019. Pelunasan dilakukan dengan transfer Bank Mandiri senilai 15 juta. Nah, di sini ada kelebihan
pembayaran oleh CV Berkah Abadi. Namun untuk transaksi ini kita tidak mencatatnya, jadi kita catat sesuai dengan transaksinya saja. Karena yang untuk yang terbaru sekarang itu tidak ada fitur yang untuk mengembalikannya secara langsung. Ya, jadi kita langsung catat sesuai dengan tagihannya saja. Jadi kita masuk ke penjualan, kemudian penerimaan penjualan, kemudian CV Berkah Abadi, kemudian kita cari yang kita ambil yang tanggal 9 Januari 2019. Nah, kita akan bayar sebanyak ini juga. Kemudian infonya dengan transfer bank, keterangan pelunasan oleh CV Berkah Abadi. Kemudian kita hitung nilai pembayaran. Baik, sudah, maka tanggalnya tanggal 31 Januari 2019. Sekarang kita simpan. Baik, ini adalah transaksi kita yang terakhir untuk fitur pembelian. Semoga transaksi ini bisa dipahami dan juga dipraktekkan dengan baik. Nah, baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.